wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Gresik, Bapak Khairulhuda. Yang kami hormati, ini Bu Intan ini bau reksonya JDIH provinsi yang sekarang jadi nomor 1 nasional. Jadi jaringan dokumentasi informasi hukum JDIH itu semua kabupaten kota, semua provinsi, semua kementerian lembaga, badan, semuanya punya jaringan dokumentasi informasi hukum se-Indonesia. Karena memang ini sudah jadi standar pengelolaan dokumen hukum oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Semuanya punya JDIH. Nah, kalau di level provinsi, ini sesama provinsi, Bu Intan ini nomor 1, number 1 wis. Makanya saya kalau dapat tuh sama beliau, wah bisa diobrak-abrik ini. Jadi ini Bu Intan, kalau jabatan fungsionalnya sih beliau itu sebenarnya perancang peraturan ya Bu. Perancang peraturan yang ditugaskan di provinsi untuk jadi itu tadi bau rekso. Kenapa seperti itu? Saya sebenarnya agak paham maksudnya kenapa kok dia dijadiin bau reksonya di provinsi. Karena suaminya beliau itu di Kominfo. Aku paham. Karena suami beliau itu di Kominfo, dan Kominfo dengan JDIH, dengan bagian hukum, dengan biro hukum kalau di provinsi itu hubungannya sangat dekat. Nah, ini memanfaatkan orang dalam sebenarnya ini Kofifa itu. Memanfaatkan orang dalam, akhirnya Mbak Intan ditaruh untuk pegang teknis JDIH. Jadi JDIH, jaringan dokumentasi informasi hukum termasuk di Gresik, itu dia sebenarnya wadah gitu ya, wadah pemberdayaan informasi hukum apapun, dokumen hukum yang diproduksi oleh pemerintah kabupaten kalau di Gresik. Nah, ini dia itu terhubung dengan jaringan di JDIH seluruh Indonesia. Pusatnya ada di JDIH nasional. Jadi data kita itu, datanya kabupaten kota, semua JDIH se-Indonesia itu terkumpul di jaringan dokumentasi informasi hukum nasional di BPAN. Semuanya terkumpul di sana. Nah, tugas kami di kabupaten kota, di Kabupaten Gresik, bagian hukum, salah satunya adalah bagaimana cara dokumen hukum yang ada di Kabupaten Gresik itu dikelola, didayagunakan, yang akhirnya sebagai salah satu bentuk dari informasi publik yang harus diberikan untuk masyarakat. Semua dokumen hukum bentuk informasi publiknya adalah terbuka, tidak ada yang tertutup. Semua informasi gitu. Jadi ini adalah salah satu bentuk keterbukaan untuk informasi publik yang wajib diberikan kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Seperti itu. Terima kasih rekan-rekan media semuanya. Tadi sudah saya sampaikan, rekan-rekan media itu selalu bilang gini, Mas Ram, JDIH ini sampai tidak terkenal. Iya, Mas Ram, JDIH ini sampai tidak terkenal. Padahal kurang viral apa kami itu kayak orang gila memberikan informasi konten-konten gitu ya. Di semua saluran sebenarnya kami itu ada muncul. Mau di TikTok, mau di Instagram, mau di YouTube, mau di website.
Itu juga, saya itu juga di apa di warning sama Kabak Prokopim. Kami itu sebenarnya rencananya mau ngundang berapa kemarin? 10 atau 15 media gitu. Kabak Prokopim bilang jangan 10. Teman-teman media itu banyak. Paling nggak seperempat dari jumlah media gitu. Ya sudah mudah-mudahan. Jadi memang benar-benar kurang banyak ya. Kurang banyak yang diundang. Nanti ada lah khusus untuk media ya. Khusus media boleh ya? Boleh. Boleh. Namanya ADT lah. Diperjelas. Ada diperjelas dulu. Mau pakai itu arang. Hari ini tidak ada ADV, hari ini undangan peserta. Rekan-rekan dari perangkat daerah, seluruh perangkat daerah yang sudah hadir, terima kasih sudah hadir. Ruangan ini akan semakin hawanya akan semakin sumuk karena nanti bakalan berdatangan lagi. Karena sebenarnya kalau kami undang itu kan satu gitu ya, satu OPD satu. Ternyata ini lumayan antusias, sepertinya 2-3 kayak gitu. Saya khawatir yang di luar nanti kotaannya tidak cukup. Tapi insya Allah cukup karena sudah ada yang berangkat lagi untuk pulaan. Gitu ya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Harapan kami dengan terlaksananya kegiatan ini nanti jaringan dokumentasi informasi hukum JDIH di laman website jdih.gresik.co.id bisa memberikan informasi. Nanti kita berikan informasi fitur-fitur yang ada di JDIH. Semoga setelah keluar dari ruangan ini nanti bisa tersebar informasi tentang JDIH, apa saja informasi yang ada di JDIH. Harapan kami selalu setelah informasi hukum itu tersampaikan ke masyarakat, ini adalah salah satu saluran untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Selalu ending dari seluruh kegiatan kami itu yang kami harapkan adalah meningkatnya kesadaran hukum kepada masyarakat. Selanjutnya mohon Pak Huda, Ketua Bapemperda, kami mengundang DPRD. Kebetulan Pak Huda sendiri yang datang, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik, mitra kami, mitra erat kami, untuk bisa memberikan arahan sebenarnya, arahan. Kami tahu jadi Kabupaten Gresik itu tidak viral, tidak terkenal, banyak kekurangan. Nah ini kami mohon nanti Pak Huda berturut-turut, setelah Pak Huda nanti Bu Intan bisa memberikan arahan buat anaknya, karena Bu Intan ini ibu kami gitu ya, berikan arahan bagaimana sih sebenarnya mengelola JDIH yang baik, yang benar, yang bermanfaat, dan akhirnya bisa berdampak terhadap pemberian informasi kepada masyarakat. Akhirnya keterbukaan informasi publik itu bisa kita laksanakan. Kami kira itu yang bisa kami sampaikan di awal. Nanti di ending juga kami akan sampaikan, kalau Pak Huda, Bu Intan nanti mungkin tidak detail atau seperti apa, nanti kami buka seluruhnya, apa saja menu di JDIH, fitur-fitur yang ada di JDIH nanti kami sampaikan di ending. Kami rasa itu Pak Huda mohon bisa disampaikan masukan dari kami. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Pram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua, salam sejahtera. Yang saya hormati Pak Kabag Hukum, Pak Pram. Yang saya hormati Bu Intan dari JDIH Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya semuanya, kawan-kawan media, dan seluruh undangan OPD yang hadir.
beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam forum hari ini. Kami sebagai Ketua Bapemperda pada prinsipnya selalu bekerja sama baik dengan Kabag Hukum, karena Kabag Hukum selalu mengingatkan kami jangan sampai Pak kemudian perda kita tidak terbahas di tahun yang sudah ditentukan. Kalau program perda itu yang kita tentukan ada yang terlewat, Pak Pram itu khawatir Bu Intan nilainya turun. Jadi beliau selalu mengingatkan kami. Dan kami juga selalu mengingatkan beliau, Pak Pram, jangan sampai perda-perda yang sudah kita buat tidak berjalan karena produknya tidak turun-turun. Ini juga jadi PR kita bersama. Karena dari kajian kami dengan Pak Pram itu ada 530-an Pak Pram ya. 530 mulai tahun 74 sampai 2025 ini banyak perda yang kemudian undang-undangnya sudah berubah tapi tidak dilakukan perubahan atau kemudian dilakukan pencabutan. Jadi itu menjadi PR kita, dan tahun depan ini menjadi PR kita bersama dengan Pak Pram untuk kemudian persoalan-persoalan peraturan bupatinya ini betul-betul bisa berjalan. Contoh misalnya beberapa perda yang dibutuhkan masyarakat tapi perbuknya tidak turun-turun, itu juga menjadi tantangan kita di persoalan peraturan di daerah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat latar belakang daripada JDIH ini sebenarnya sangat kuat terkait dengan undang-undang yang ada, kemudian peraturan yang ada, membuktikan kalau kemudian kebutuhan informasi keterbukaan kepada masyarakat, terutama dalam persoalan hukum ini betul-betul dibutuhkan. Terutama Pak Pram, mungkin kalau dengan pemerintah desa ini penting sekali karena setiap kami di forum-forum seperti ini ketemu dengan teman-teman kepala desa, itu banyak kemudian persoalan yang muncul diantaranya terkait dengan perdes. Banyak sekali pemerintah desa itu yang kemudian produk hukumnya itu sangat kecil, padahal itu dibutuhkan dalam kepemerintahan di tingkat desa. Nah, hari ini pemerintah kabupaten dengan adanya JDIH ini, kami berharap masyarakat bisa mengakses kebutuhan informasi hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan fungsi JDIH itu. Pengertian jadi JDIH itu sendiri adalah sistem pendayagunaan dokumen hukum secara terpadu melalui teknologi informasi untuk menjamin ketersediaan dokumen hukum yang lengkap dan terintegrasi. Artinya negara kita ini kan negara hukum. Semua persoalan itu akan diselesaikan dengan cara hukum. Meskipun kita selalu memberikan informasi kepada masyarakat, Bu Intan, DPRD itu punya program namanya Sosperda, sosialisasi peraturan daerah, yang tiap bulan itu dilakukan oleh 50 anggota di dapilnya masing-masing. Itu juga bagian bentuk komitmen DPRD untuk memberikan informasi yang akurat terkait dengan produk-produk hukum yang ada di Kabupaten Gresik. Karena ketika kami melakukan itu, banyak sekali masyarakat kita akhirnya memahami, oh ternyata ada ya aturan seperti ini, ternyata kami harus seperti apa. Itu sangat penting. Jadi memang secara elektronik JDIH ini sangat dibutuhkan, secara langsung bisa diakses masyarakat, tetapi secara langsung kami di DPRD juga melakukan hal yang sama dengan cara sosialisasi kepada masyarakat melalui Sosperda yang ada. Kemudian saya tidak akan bicara teknis Pak Pram karena nanti teknisnya lebih detail Pak Pram. Struktur pengelolaan JDIH di Kabupaten Gresik, kita melihat Pak Bupati sebagai pembina, kemudian Pak Pram sebagai pengelola teknis, ya. Tetapi tadi Pak Pram diawali sebelum masuk ke ruangan sudah sambat anggarannya hanya tinggal berapa Pak Pram? 15 juta. 15 juta. Ini ADF-nya ini nggak akan muncul ya Mas Anies. Kalau anggarannya cuma 15 juta. Hukum tumpul ke bawah. Ini salahnya Pak Pram nggak koordinasi dengan badan anggaran. Pada prinsipnya kami di DPRD itu betul-betul ingin kalau kemudian menjadi kebutuhan itu kemudian kami support betul di anggaran-anggaran yang ada. Tetapi karena memang tahun depan ini kan tahun, kalau katanya Cak Sohut itu amul hasni, jadi tahun duka begitu ya, dengan potongan 539 miliar dana transfer daerah ke Kabupaten Gresik, itu menyebabkan
program-program yang banyak kemudian dipangkas, kemudian tidak bisa sesuai dengan harapan. Kemudian isi-isinya nanti Pak Pram ini menjelaskan isi JDIA itu kayak apa, secara teknisnya kayak apa. Kemudian bagaimana yang paling penting Pak Pram itu adalah sosialisasi terkait dengan JDIA itu kepada masyarakat melalui banyak hal. Nah, hari ini kita terima kasih teman-teman media diundang, itu nanti bisa di blow up apa itu JDIA, kemudian bagaimana caranya, kemudian masyarakat itu bisa dengan gadgetnya itu bisa bisa membuka dan memahami isi-isi daripada JDIA yang ada. Ya. Kemudian peranan DPRD ini yang paling penting, peranan mendorong ketersediaan anggaran. Nah ini tadi Pak Pram. Jadi mendorong ketersediaan anggaran. Didorong dulu supaya bisa berjalan. Kalau nggak didorong nanti nggak berjalan. Jadi mendorong ketersediaan anggaran dan pengembangan teknologi JDIA. Kemudian menyediakan dokumen legislasi DPRD secara lengkap dan berkala. Kemudian yang ketiga, mengawasi pelaksanaan JDIA di perangkat daerah. Kemudian yang selanjutnya, memberikan edukasi hukum kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi. Hari ini kita temukan banyak hal, masyarakat kita ini selalu ada persoalan sedikit dibawa ke hukum. Dan itu menjadi persoalan tersendiri yang ada di tengah-tengah masyarakat. Misalnya contoh persoalan anak didik kita dengan guru. Banyak kemudian anak-anak kita ketika ada persoalan yang dalam tanda kutip cara mendidik guru kita itu kan macam-macam. Kalau dulu saya kecil itu digepuk dengan penjalin ya diem, nggak mungkin kemudian melaporkan. Tapi hari ini berbeda. Kalau ada guru yang berbuat seperti itu langsung akan dilaporkan ke pihak-pihak berwajib. Nah kami kemudian melindungi guru-guru itu Bu, dengan melalui peraturan daerah kita tentang perlindungan guru dan tenaga kependidikan. Perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan itu kita lindungi melalui Perda. Perda itu mengatur bagaimana persoalan kalau itu terjadi diselesaikan secara kekeluargaan dengan mediasi dinas dengan pihak-pihak penegak hukum termasuk kepolisian atau kejaksaan. Itu dibutuhkan supaya persoalan hukum yang terjadi di dunia pendidikan kita tidak selalu melulu diselesaikan dengan cara proses hukum. Kalau sudah proses hukum, kita ingat kejadian yang lagi viral di media sosial, kita kan melihat kalau kemudian guru-guru itu akhirnya, kalau saya ketemu guru bilangnya cuma begini, Pak lapor saya ini keren-keren, percuma. Anak kita pokoknya saya datang ngajar selesai. Jadi nilai kependidikannya itu akan hilang. Hanya ada nilai pengajarannya saja. Dan itu menjadi PR kita bersama karena mendidik moral itu tidak cukup hanya dengan materi atau kemudian dengan teori-teori, tapi butuh kemudian dengan sikap dan perbuatan. Jadi itu bentuk kami di DPRD dengan pemerintah daerah untuk kemudian melihat persoalan-persoalan di tengah masyarakat kita itu. Kemudian persoalan yang lebih kemudian terjadi hari ini di tengah, kami kemarin di tiap kecamatan bertemu dengan kepala desa, persoalan kebijakan pusat terkait dengan pendirian KDMP itu juga menjadi hari ini menjadi perhatian bersama oleh kepala-kepala desa. Mereka ingin kepastian hukum yang mereka dapatkan ketika kemudian anggaran dana desa itu difungsikan untuk pendirian KDMP, dan itu menjadi PR kita. Mereka minta Pak, kalau perlu dibuatkan perda terkait dengan pengelolaan keuangan desa atau apa, kemudian terkait dengan apa yang menjadi kewenangan desa. Karena ada pertanyaannya itu yang cukup kritis dari kepala desa Pak Pram. Kedudukannya lebih tinggi mana Pak undang-undang dengan impres? Itu Pak kepala desa sudah seperti itu. Impres bisa mengalahkan undang-undang. Kenapa undang-undang kalah dengan impres? Nah itu bentuk kalau kemudian masyarakat kita hari ini betul-betul sadar terkait dengan persoalan hukum yang ada. Kemudian pembangunan kolaborasi dengan Kemenkumham, akademisi, dan masyarakat sipil. Gresik ini punya sekian perguruan tinggi, tapi untuk yang punya fakultas hukum itu hanya sedikit ya. Jadi yang kami di Gresik setiap pembuatan naskah akademik atau apapun dalam penyiapan kita dalam pembahasan perda itu kami untuk bisa melibatkan orang Gresik sendiri itu terkendala terkait dengan status perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Gresik, sehingga kami masih harus
naturalisasi. Jadi naturalisasi kami masih harus dengan UNER, kami harus dengan UNES, kami harus dengan Unibro. Itu yang kemudian terjadi di dalam Kabupaten Gresik. Karena Kabupaten Gresik sendiri mudah-mudahan nanti ada perguruan tinggi nanti yang memenuhi kualifikasi untuk kemudian menjadi mitra kami dalam setiap pembahasan Raperda. Jadi di forum ini mudah-mudahan JDIA ini nanti menjadi salah satu solusi bagi masyarakat untuk, kalau bahasa saya itu melek hukum kan begitu, supaya masyarakat betul-betul mau membaca terkait dengan persoalan produk-produk hukum yang ada di Indonesia. Apalagi sekarang KUHP-nya sudah baru. Masyarakat kita ini kan dalam tanda kutip lemah dalam membaca. Mereka inginnya yang instan. Jadi mungkin JDIA itu lebih instan, problem-problem apa kemudian ditampilkan itu apa. Jadi terkait persoalan apa kemudian ditampilkan, ini pasalnya, ini produk hukumnya kayak apa begitu. Kalau disuruh baca mulai pasal 1 sampai pasal terakhir pasti mereka tidak akan membaca. Tapi kalau kemudian potongan-potongan gitu seperti TikTok itu kan potongan-potongan apa begitu yang kemudian mereka selalu ingat dengan apa yang ditampilkan. Kemudian tantangan permasalahan JDIA, belum semua perangkat daerah mengunggah dokumen secara rutin. Dan ini mungkin bisa saja salah, mohon nanti dibenarkan teman-teman UPD. Kebutuhan informasi terkait dengan peraturan di UPD-nya masing-masing ini betul-betul bisa diakses terus dan bisa diakses oleh masyarakat. Kemudian beberapa produk hukum yang belum terdigitalisasi. Ada yang ini saya tidak tahu cara persoalan pertanahan yang ada di desa itu bisa tidak kemudian itu bagian dari apa istilahnya, itu bagian dari dokumen yang bisa diakses oleh masyarakat. Karena persoalan di bawah itu selalu muncul. Kadang Pak Kadesnya nggak terbuka. Pernah kasus di DPRD itu mengundang Pak Kades, buku letternya di bawah tapi dibuka di depan umum itu nggak mau. Bukanya dia harus ke kolong meja, hanya gara-gara ketahuan orang. Artinya dokumen di desa itu penting tapi sulit untuk kemudian diakses oleh masyarakat desa. Kalau persoalan hukum tanah hari ini itu selalu muncul dari persoalan-persoalan itu. Itu kami nanti tidak tahu bagaimana edukasi kepada pemerintah desa Pak Pram terkait dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan langsung oleh masyarakat. Karena ada yang misalnya di salah satu tempat kami itu ada salah satu desa, satu objek tanah tapi kemudian muncul 2 sampai 3 sertifikat tanah. Karena Pak Kades mengeluarkan surat tanah kepada A, kepada B, dan kepada C. Dan itu kemudian menjadi persoalan hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian penguatan JDIA ke depan, digitalisasi penuh seluruh dokumen hukum daerah. Kemudian penyempurnaan sistem pencarian dan antar pengguna. Kemudian pelatihan SDM, jadi mungkin penting apa seperti ini di forum seperti ini, pelatihan SDM pengelola JDIH tingkat kabupaten dan kecamatan. Ini belum sampai ke desa, baru di tingkat kecamatan saja kita masih kekurangan. Kemudian sosialisasi rutin kepada masyarakat, pelajar, ASN maupun pelaku usaha. Kemudian integrasi JDIH dengan sistem pelayanan informasi publik lainnya, dan yang terakhir mendorong open data hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat. Jadi prinsipnya bagaimana masyarakat mudah untuk memahami isi daripada JDIH dan isi JDIH sendiri itu mudah dipahami oleh masyarakat. DPRD prinsipnya Pak Pram, jadi kami akan selalu komitmen dengan bagian hukum terkait dengan produk-produk hukum di daerah untuk kita selesaikan sesuai dengan tenggat waktu dan bisa kemudian diinformasikan kepada masyarakat atas hasil perda-perda yang kita buat maupun peraturan bupati yang kita buat. Mungkin itu sedikit yang bisa sampaikan. Nanti berharap teman-teman media bisa memberikan masukan kepada kami terkait bagaimana JDIH ini betul-betul ada nilai yang lebih atas manfaat yang sudah disiapkan. Mungkin itu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Huda. Banyak
banyak masukan saran yang sangat mengena sebenarnya dari Pak Uda. Memang ada beberapa kelemahan, menurut kami ada beberapa kelemahan di JDA kami yang sudah disampaikan sama Pak Uda tadi. Yang pertama, memang ada beberapa produk hukum daerah yang belum kami digitalisasi, meskipun sebenarnya filenya sudah ada, cuman memang tidak kami upload karena jelek, kualitasnya jelek. Tahun 74, tahun 75 itu kualitasnya jelek. Mau kami recover, kami butuh ahli sebenarnya, karena ada beberapa dokumen itu yang mau saya buka, gini saya mau buka aja, mau sentuh aja saya khawatir Pak, khawatir protol gitu. Itu ada memang, ada beberapa produk hukum kami, dokumen kami yang modelnya seperti itu memang ada. Jadi itu memang PR buat kami Pak Uda. Terus keterbatasan SDM pengelola kami kira sudah lumayan dengan tambahan beberapa ASN baru di bagian hukum. Kalau dokumen di desa sebenarnya sudah ada, sepemahaman kami ada aplikasi Sentuh Tanahku itu ya, Sentuh Tanahku yang itu aplikasi yang dikembangkan oleh ATR BPN, itu bisa jadi rujukan. Nah ini yang memang hari ini sedang kami kembangkan, pencarian, fitur pencarian ini memang sedang kami kembangkan. Hari-hari ini kami sedang mengembangkan itu biar pencarian itu biar bisa lebih mudah. Nanti kami jelaskan di ending tentang fitur pencarian. Selanjutnya untuk yang pelatihan ke desa, ke kecamatan OPD, sebenarnya sampai dengan level desa sudah kami latih sebenarnya sampai dengan level desa, meskipun tahun kemarin dan tahun kemarin cuma 12, tahun ini 22, tapi sudah kami lakukan, kami sudah ke sana. Nah ini tadi Pak Uda juga sampaikan yang produk dari UPD, jadi keputusan kepala dinas, terus juklaknya kepala yang dari dinas, itu juga kami memang belum collect sampai dengan data-data itu, karena memang secara standar itu belum jadi kewajiban. Secara standar pengelolaan JDA itu belum jadi kewajiban. Yang terakhir, terima kasih Pak Uda. Kalau bukan hanya dorongan sebenarnya, dorongan anggaran. Ya Mas Dewi, terima kasih sudah jadi atensi di DPRD. Memang kami berjalan kami itu fungsional ya, kami itu pekerja-pekerja fungsional yang memang harus melakukan apa yang harus kami lakukan gitu. Nggak peduli itu mau ada anggaran, nggak ada anggaran, kalau memang bisa dilaksanakan dengan fungsi kami ya kami laksanakan gitu aja. Nggak ribet lah, nggak ribet gitu. Tapi paling tidak terima kasih masukan dari Pak Uda. Semoga nanti di next tahun-tahun ke depan dorongan itu sudah langsung jadi tulisan gitu aja Pak Uda. Gitu ya Pak Uda. Ya, terima kasih Pak Uda. Selanjutnya mohon disampaikan arahan untuk anak, semoga jadi anak tersayang dari provinsi. Bu Intan, silakan disampaikan masukan-masukan buat JDA Kabupaten Gresik. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Pram atas undangannya Pak. Yang terhormat Bapak Ketua Bapemperda Kabupaten Gresik, yang kami hormati Pak Pram Kabag Hukum Gresik, serta rekan-rekan dari perangkat daerah dan rekan-rekan dari media.
Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama dalam acara sosialisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum pemerintah Kabupaten Gresik. Baik Bapak Ibu, di sini saya Intan dari Biro Hukum Provinsi akan menjelaskan apa itu JDIH. Bapak Ibu, saya kalau melihat media sosial khususnya ini TikTok, ini banyak sekali konten-konten berseliweran ternyata dari JDIH Kabupaten Gresik Bapak Ibu. Banyak sekali ini konten-konten yang sudah dihasilkan oleh Pak Pram beserta tim terkait penjelasan mengenai hukum yang dibuat kreatif dengan mengunggah dalam bentuk video-video pendek, kemudian ada juga ini ya Pak ya, wawancara dengan perangkat daerah lain tapi disajikan dengan ide-ide yang luar biasa. Beri aplaus untuk JDIH Gresik Bapak Ibu. Dan ini terus terang Bapak Ibu, idenya dari teman-teman ya, siap, atas arahan Pak Prambase. Nggih. Terus terang Bapak Ibu, ini saya bukan berbicara karena sedang diundang Gresik nih Bapak Ibu. Tapi kalau saya melihat media sosial itu, di antara anggota JDIH di Jatim yang sangat aktif media sosialnya itu memang JDIH Gresik. Semoga untuk pengelolaan dokumen dan juga pelaporannya juga terus meningkat nih Pak Pram. Baik Bapak Ibu, tadi terkait JDIH sudah dijelaskan oleh Pak Pram bahwa JDIH Meniko adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan agar masyarakat itu memperoleh pelayanan informasi ini lengkap, akurat, dan mudah, cepat, begitu Bapak Ibu. Di mana JDIH ini dimiliki oleh semua instansi pemerintah se-Indonesia dan terkoordinir menjadi satu data di BPHN Bapak Ibu, di Kementerian Hukum Pusat. Kemudian dasar filosofi JDIH ini sebenarnya Bapak Ibu adalah keinginan bersama pemerintah dan pemerintah daerah untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen informasi hukum yang dibutuhkan. Kemudian Bapak Ibu, kita mengenal asas fiksi hukum ya, bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu. Dan juga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan atau memaafkannya dari tuntutan hukum. Jadi Bapak Ibu ketika didok atau disahkannya undang-undang baru, kemudian Bapak Ibu sekalian melanggar dikarenakan tidak mengetahui aturan tersebut, lah ini tidak bisa menjadi alasan pembenar Bapak Ibu untuk mengelak dari hukum tersebut. Karena sejak diundangkan peraturan tersebut, maka setiap orang dianggap tahu hukum. Lalu bagaimana Bapak Ibu biar ini tidak terjadi alasan masyarakat tidak tahu hukum sehingga tidak ingin ditindak? Yaitu Bapak Ibu berarti kita harus melek hukum seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Bapemperda tadi. Kita harus mencari, harus berupaya mengetahui apa itu hukum yang sudah ditetapkan di negara kita atau di daerah kita. Begitu Bapak Ibu. Yang salah satunya dapat kita ketahui dari website JDIH, karena website JDIH ini adalah website pemerintah yang sah, yang peraturan tersebut sudah dipastikan benar. Bapak Ibu mungkin kalau mencari aturan di website Bapak Ibu bisa jadi ada beberapa versi. Ini sering terjadi Pak. Jadi ada undang-undang, waktu itu yang rame undang-undang keterbukaan informasi publik. Masyarakat ini bingung karena dokumen yang diupload di suatu web dengan web yang lain itu ada pasal yang berbeda. Nah, bagaimana kita bisa mengecek mana yang betul dan mana yang tidak betul? Bapak Ibu sebenarnya bisa mengecek di JDIH, baik itu di JDIH Kementerian atau mungkin ada di JDIH Gresik, lengkap juga nih Pak. Ini bisa Bapak Ibu peroleh di situ. Jadi JDIH dan akses informasi publik ini sangat erat kaitannya Bapak Ibu. Di mana hak atas masyarakat memperoleh informasi ini sudah tertulis di pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 Bapak Ibu, yaitu setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Yang dalam hal ini Bapak Ibu dapat mengakses JDIH di Kabupaten Gresik Bapak Ibu.
Untuk JDIH ini Bapak Ibu diatur di dalam Perpres 33 tentang JDIHN, kemudian diatur juga di dalam Permenkumham 8 2019 Bapak Ibu tentang standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Selain peranan JDIH yang memuat dokumen hukum, Bapak Ibu, ada juga peran strategis lainnya. Jadi Pak Pram ini membawa misi untuk memperbaiki atau mengangkat terus nilai SPBE dari pemerintah Kabupaten Gresik. Karena JDIH ini sejalan dengan penilaian SPBE Bapak Ibu. Tidak itu saja, nilai satu data Indonesia dengan terangkatnya nilai oleh Pak Pram dan kawan-kawan meniko menjadi tinggi Bapak Ibu. Begitu pula dengan IRH, karena IRH ini terdiri dari beberapa komponen di mana 25%-nya ini berasal dari nilai JDIH. Dan juga untuk Desa Kelurahan Sadar Hukum Bapak Ibu juga tersupport oleh adanya JDIH yang antara lain adanya pojok baca JDIH. Begitu Bapak Ibu. Kemudian kebijakan dan target dari pusat JDIHN Bapak Ibu antara lain kita diminta untuk terus melengkapi dan menyesuaikan dengan dokumen hukum. Kemudian kita diminta untuk mengoptimalkan lagi sistem JDIH di mana Pak Pram beserta rekan-rekan terus mengembangkan website dengan berbagai inovasinya, dan tentunya goalnya adalah JDIH ini harus berdampak kepada masyarakat Bapak Ibu. Jadi fokusnya bukan di penilaian, bukan di istilahnya keren-kerenan aja, wah ini bagus, tapi sebenarnya goalnya adalah berdampak kepada masyarakat. Begitu Bapak Ibu. Kemudian next di pembinaan dan pengelolaan JDIH Bapak Ibu, seperti yang telah saya sampaikan tadi, dasarnya adalah Perpres 33 tahun 2012 Bapak Ibu, di mana pusat JDIHN bertugas melakukan pembinaan, pengembangan dan monitoring kepada anggota JDIHN di daerah dan seluruh Indonesia Bapak Ibu. Jadi JDIHN ini anggotanya lebih dari 1.700, meliputi kementerian, badan lembaga, kemudian Kanwil, dan juga Pemprov, Pemkab, Pemkot se-Indonesia Bapak Ibu. Kemudian apa peranannya Kanwil Hukum di daerah? Yaitu adalah bersama-sama dengan pemerintah provinsi melakukan pembinaan dan pengembangan JDIH di wilayahnya Bapak Ibu. Dan dalam hal ini pemerintah provinsi, kami Biro Hukum bertindak sebagai pusat JDIH di wilayahnya. Jadi kami JDIH Provinsi Jawa Timur Bapak Ibu membawai anggota sebanyak 38 kabupaten kota, kemudian 38 sekretariat DPRD. Ini memang agak ini menimbulkan pertanyaan ya Bapak Ibu, karena sekretariat DPRD pun juga bagian dari Pemkab, Pemkot, tapi ini oleh JDIHN dipisahkan, jadi JDIH Kabupaten, Kap Kota sendiri, kemudian JDIH Sekretariat DPRD sendiri, dan juga perguruan tinggi Bapak Ibu. Kemudian untuk teknisnya, Permenkumham nomor 8 2019 ini mengatur tentang standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum Bapak Ibu, di mana ada 3 hal yang diatur di dalam Permenkumham tersebut, antara lain standar pembuatan abstrak, kemudian standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum, dan juga standar laporan evaluasi pengelolaan JDIHN. Nah, yang ketiga ini Bapak Ibu, standar laporan ini yang dilakukan oleh rekan-rekan Gresik untuk menilaikan, yang akhirnya Gresik ini memperoleh nilai yang sangat tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk teknisnya ini nanti akan disampaikan oleh tim dari Gresik, ini bocorannya Pak Pram. Begitu ya Pak ya. Kemudian standar website JDIH juga sudah terpenuhi. Kemudian standar metadata, saya cek Bapak Ibu ini di penilaian oleh pusat, standar metadatanya Gresik sudah sempurna. Jadi kolom yang berwarna merah ini Mbak, next. Nah ini sudah terpenuhi semua, sudah mendapatkan nilai maksimal 25. Tidak ada satupun metadata yang terlewat di website JDIH, jadi sudah memenuhi ketentuan yang ada Bapak Ibu. Kemudian standar laporan evaluasi JDIHN ini sudah dilaksanakan juga oleh rekan-rekan Gresik, di mana pelaporan ini dilakukan setiap tahun selama 2 kali, yaitu di pertengahan tahun dan di akhir tahun maksimal 31 Desember. Semoga sudah mulai menyicil ya Pak Pram untuk akhir tahun ini di tahun 2025. Dereng Pak. Oh, biasanya kebut semalam langsung jadi Pak Pram.
Baik Bapak Ibu, kemudian yang berikutnya adalah tantangan dalam pengelolaan JDIH. Ini banyak sekali dikeluhkan oleh teman-teman JDIH di Jawa Timur Bapak Ibu. Yang pertama adalah kurangnya sumber daya manusia. Di sini saya melihat Gresik timnya sudah sangat kuat. Pak Pram sudah terus ditambah SDM dari adik-adik CPNS yang sudah semakin memperkuat tim JDIH Gresik. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan anggaran. Ini permasalahan bersama Bapak, sama semua. Apalagi era efisiensi menikung ya Pak. Semua anggaran dikepras. Dan yang ketiga adalah adanya celah kerentanan. Celah kerentanan ini pun dihadapi oleh semua instansi di mana websitenya sering disasar oleh hacker untuk latihan keahlian mereka. Karena para hacker ini merasa tertantang untuk menghack website instansi, dan apabila berhasil itu ada kepuasan tersendiri katanya begitu Bapak Ibu. Jadi kita harus benar-benar menjaga keamanan website kita yang antara lain dapat dilakukan dengan pentest atau ITSA baik di BSSN maupun di Kominfo nih Pak. Dan ini sudah dilakukan oleh tim JDIH Gresik. Kemudian next, nah ini yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu. Jadi hasil evaluasi JDIH Gresik di tahun 2024 lalu yang baru diumumkan bulan Oktober oleh BPHN Bapak Ibu, Gresik ini memperoleh nilai yang luar biasa, naik banyak dari tahun sebelumnya. Di tahun ini menjadi 96 Bapak Ibu. Dan 96 ini Bapak Ibu sebagai tambahan informasi adalah terbaik kedua nasional kategori kabupaten. Gitu. Luar biasa Pak Pram. Iya. Nah, ini Bapak. Anggaran terus semua Jadi Bapak Ibu, ini memang penghargaan JDIH ada beberapa kategori, ada yang tingkat kementerian, kemudian badan lembaga, provinsi, kabupaten, kota ada sendiri. Dan untuk kabupaten alhamdulillah juara 1 dan 2 itu dipegang Jawa Timur Pak. Nomor satunya, siap Bapak. Nomor satunya Bapak Ibu adalah Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi sudah 7 tahun berturut-turut Bapak Ibu menjadi juara 1 nasional. Harus kita kalahkan nanti Banyuwangi. Nah, sikat ya Pak ya. Oh iya. Sudah viral terus tinggal tambah-tambahan dikit aja nanti ini semoga tetap. Kemudian nomor 2-nya ini alhamdulillah dari Gresik Bapak Ibu. Jadi kami dari JDIH Provinsi Jawa Timur terus terang kami sangat bangga dengan kinerja teman-teman di kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur Bapak Ibu. Harapan kami nanti kabupaten kota yang lainnya terus menyusul, bisa terus mengikuti jejaknya Banyuwangi dan juga Gresik. Kalau Banyuwangi menikah Pak di tahun 2024 Pak Ketua nilainya turun Pak, semula 99 turun jadi 97. Ya, yang Gresik ini naiknya banyak sekali nih Pak, jadi 96. Iya, begitu. Semoga di tahun 2026 nanti ada dukungan anggaran lebih nih Pak untuk JDIH Gresik. Amin. Kemudian Bapak Ibu sedikit review tentang evaluasi JDIH Gresik. Dari 29 indikator Bapak Ibu ini terpenuhi semua, hanya ada beberapa Pak yang masih perlu penyempurnaan. Memang tidak ada yang sempurna ya Bapak Ibu. Jadi di 2025 ini harapan kami bisa dapat dibenahi Bapak. Untuk JDIH Gresik ini yang masih belum sempurna untuk nilai abstrak Bapak. Nanti dengan adanya adik-adik CPNS baru ini semoga semakin banyak dukungan untuk pembuatan abstrak. Hanya perlu penyempurnaan di judul dan sumber saja nih Pak, catatan dari pusat. Kemudian untuk aplikasi berbasis mobilenya Pak Ketua mohon izin belum ada. Mungkin dapat ditambahkan anggaran Pak untuk JDIH Gresik untuk membuat Android saja. Kalau iOS mungkin agak sulit nih Pak. PAK ya Pak, siap. Siap Bapak. Kemudian yang ketiga yang nilainya belum maksimal di 2024 untuk Gresik ini adalah inovasi. Begitu Bapak Ibu. Jadi untuk 2024 nilai dari Gresik adalah 96. Nah, oleh karena nilai inovasi lainnya ini masih belum maksimal,
JDIH Gresik di tahun ini Bapak Ibu sudah melakukan sangat banyak sekali inovasi Bapak Ibu. Slide berikutnya Mbak. Ini saya mengintip di websitenya JDIH Gresik. Saya ini kepo Bapak Ibu. Wah, Gresik ini kok nilainya bisa naik sangat banyak di saat yang lainnya turun sedikit. Kemudian provinsi Pak, kami di 2024 hanya naik 1 poin Pak. Semula 96 jadi 97. Nah ini Gresik kok naiknya banyak sekali. Apa ini resepnya? Saya kepo Pak, saya intip ini websitenya Pak Pram. Ternyata sangat banyak inovasinya Pak di 2025 ini. Mungkin nanti teknisnya dari Pak Pram ya. Ini sekilas ulasan dari saya. Ada yang namanya JDIH Lexpedia. Kalau bikin istilah ini Pak Pram bisa aja Bapak Ibu. Jadi menarik, sangat menarik nih. JDIH Lexpedia yang terdiri dari Lexa Gresik, kemudian ringkasan kebijakan, kemudian ada KUHP asisten ya Pak. Kemudian dan Posbankum dimasukkan di dalam fitur website JDIH ini. JDIH Gresik ini tiap tahun Bapak Ibu selalu melahirkan inovasi. Dan di 2025 ini banyak sekali penambahan beberapa fitur di dalam website, di mana penambahan fitur ini akan memperluas literasi hukum masyarakat Bapak Ibu untuk mendapatkan informasi yang cepat, mudah, dan praktis. Ini sekilas saya screenshot Bapak. Jadi JDIH Lexpedia ini ada Lexa Gresik. Apa Pak bacanya? Lexa atau Lexa? Lexa Gresik. Di mana ini semacam chatbot ya Pak. Jadi kalau kalau mau bertanya sesuatu Bapak Ibu bisa klik ini. Nah, klik ini kemudian masuk ke WA yang bernama chat JDIH Gresik. Saya coba, langsung link ini bagus. Tidak semua JDIH memiliki fitur seperti ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah ringkasan kebijakan atau policy brief ya Pak. Ini hal yang lagi rame Bapak Ibu. Banyak instansi yang sedang melombakan policy brief ini, dan ternyata Gresik sudah memiliki AI untuk pembuatan policy brief seperti ini Bapak Ibu. Ini saya screenshot juga nama rancangan yang sudah dilakukan policy brief oleh JDIH Gresik. Luar biasa. Kami di provinsi, mohon maaf Bapak Ibu, masih belum punya seperti ini. Mungkin nanti saya bisa di privat ya Pak, bagaimana caranya? Iya, siap. Iya, baik. Ini ibu minta ajari anaknya, begitu Bapak Ibu. Baik, kemudian yang ketiga Bapak Ibu, Gresik juga punya KUHP asisten. Saya sampai heran, ini kok inovasinya diborong semua sama Gresik ini. Nanti 2025 bisa-bisa nilainya 100 ini Bapak Ibu. Di mana kabupaten, kota, dan instansi lain itu masih belum konsen ke KUHP. Di sini Gresik sudah melakukan inovasi membuat KUHP asisten. Bapak Ibu dapat menanyakan apa saja pada fitur ini tentang KUHP yang baru saja disahkan oleh pemerintah. Terus terang karena pasalnya banyak Bapak Ibu, saya sendiri itu untuk membaca itu kayaknya itu enggak deh gitu. Tapi dengan adanya fitur ini saya sudah nyoba Bapak Ibu. Kalau mencari ini apa, ternyata keluar jawabannya, wah enak ini. Kenapa dulu waktu saya kuliah kok belum ada ini ya Bapak Ibu? Saya kan bisa praktis mencari jawaban di sini seandainya dulu sudah ada. Begitu. Kemudian yang fitur baru juga saya lihat ada fitur Posbankum Bapak Ibu. Untuk diketahui bersama Bapak Ibu, jadi pemerintah pusat atas arahan Bapak Presiden Prabowo kita diminta untuk membuat Posbankum di desa kelurahan se-Indonesia. Diminta untuk segera 100% maksimal di bulan Desember ini. Dan ternyata Gresik ini merupakan salah satu kabupaten yang sudah 100% dari beberapa waktu yang lalu. Jadi termasuk awal-awal sudah 100% semua desa kelurahannya memiliki Posbankum. Beri tepuk tangan kepada Gresik. Lagi-lagi inovasinya luar biasa Bapak Ibu. Dan di sini Pak Pram memboyong Posbankum ini ke dalam JDIH. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengetahui lebih dalam tentang Posbankum di Gresik, Bapak Ibu dapat membuka layanan di fitur ini. Di sini Bapak Ibu bisa melihat paralegalnya, kemudian lokasi jadwal, kemudian kasus aktualnya ada. Di mana di kabupaten kota yang lain masih belum selengkap ini. Mungkin ada tapi belum lengkap Bapak Ibu. Saya dari Provinsi Jawa Timur terus terang sangat mengapresiasi Pak Pram
Dan di sini saya juga sebenarnya agak tidak percaya, Pak Ketua. Katanya Pak Pram, anggaran kami sedikit, tapi kok bisa membuat inovasi yang sangat luar biasa seperti ini, Pak. Kalau saya gitu mungkin mikirnya dicicil dulu satu dulu, nanti tahun depan lagi dinilaikan lagi satu. Tapi Pak Pram langsung gebrakannya tuh 4 dinilaikan semua begitu. Semoga nanti tim penilai di pusat benar-benar mengapresiasi atas inovasi dan gebrakan dari JDIH Gresik ini Bapak Ibu, dan bisa tentunya membawa nama baik Provinsi Jawa Timur. Siap. Sekian Bapak Ibu penjelasan dari saya. Nanti pengenalan fiturnya lebih detail nanti oleh Pak Pram, karena saya juga ingin tahu sebenarnya bagaimana untuk teknis pemakaian dari fitur-fitur ini. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Intan ini terlalu meninggikan kami sebenarnya. Terlalu meninggikan kami. Kalau secara data, kami itu di bawahnya provinsi lah, pasti masih di bawahnya provinsi. Banyak yang harus kami perbaiki. Tadi yang kami caption sebenarnya celah kerentanan. Betul, celah kerentanan itu jadi masalah banyak. Jadi ya, beberapa hari ini, Bu Intan, jadi ya Kabupaten Kediri itu kan setelah obong-obongan itu, ya, setelah obong-obongan itu dia kehilangan data, hilang itu datanya, dia itu full hilang. Sementara updating di report di JDAN itu per Desember tahun kemarin. Nah, kemarin mereka ke sini. Kenapa kok? Sebenarnya kalau masalah obong-obongan itu data ya. Tapi kalau di JDAN-nya dia itu karena kemasukan judul itu tadi hacker, iya kemasukan itu akhirnya dia disuspend. Nah, dia disuspend mati udah berapa tahun? Udah setahun lebih. Hampir setahun. Setelah dia disuspend, habis itu diobong. Saya nanya, datanya jenengan masa tidak ada? Server kami itu ada, tapi harddisknya hilang. Komputernya sekantor itu habis. Jadi dia itu lagi collect data. Kalau jenengan buka setelah mati beberapa hari yang lalu, dia kopas dari bagian JDIH Gresik Bintang. Kalau jenengan buka JDIH Kabupaten Kediri hari ini, plek Kabupaten Gresik. Semalam saya nge-meet sama teman-teman Kediri itu mulai jam 7 sampai jam setengah 10 untuk recovery, kita recovery datanya. Udah 2 kali kami nge-meet sama teman-teman Kediri, sama Kominfo Kediri. Kasihan itu, kasihan kalau sampai disuspend itu, sakit. Apalagi dia disupervisi langsung sama Mas Bupati Kediri, sama KPK langsung. Ending tahun harus nyala. Kalau dicari di sini, jadi ada Kediri betul. Persis punya Gresik. Ini baru semalam kami ulik bareng sama mereka. Ya masih banyak punya yang Gresik. Baru semalam. Kasihan ini, dia kehabisan. Tak cariin data itu dari peraturan bpk.go.id, tak crawling data itu saya dapat 337 perda pergub. Persis memang berlaku. Tak ibahin. Kasihan Mas. Hah? Berapa?
ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya mas, sakno mas. Dan anggarannya dia nol. Itu gara-gara celah kerentanan. Awalnya gara-gara celah kerentanan. Sudah celah kerentanan dia sampai disuspend. Habis itu secara fisik barangnya hancur. Ya diobong, ya dijarah. Nah, wis data elektronik DE nang servernya dia hilang. Setelah itu secara fisik habis. Nah, terus piye? Ini memang celah kerentanan ini jadi masalah di banyak JDA yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah kami ya ojo sampai kan. Bukannya kami itu satu-satunya mungkin di Gresik web developer yang sudah dapat sertifikat hijau dari BSSN. Setelah diuji sama Kominfo, habis itu kami bawa ke BSSN, di pentest di sana, kami dapat sertifikat keamanan dari BSSN. Kayaknya di Gresik kan? Kiki dan Muji. Bukan. Saya ya pertama kami diuji sama Kominfo. Setelah lolos Kominfo, kami bukannya nggak yakin, tapi tak baleni. Karena banyaknya masalah celah kerentanan. Itu memang yang memang harus diperhatikan kita, teman-teman JDA yang lain. Banyak masalah celah kerentanan yang akhirnya jadi data mereka itu hilang gitu. Oke, terima kasih Bu Intan yang sudah meninggalkan kami. Moga-moga jatuhnya nanti tidak sakit. Kalau terlalu tinggi itu nanti jatuhnya sakit. Oke, seperti yang disampaikan Bu Intan tadi, namanya sosialisasi JDA. Kami akan sampaikan, meskipun dibuka sendiri sebenarnya bisa, tapi nanti ada beberapa fitur-fitur yang penting yang menurut kami harus kami jelaskan secara rinci gitu ya. Saya mohon izin berdiri. JDA Kabupaten Gresik ini sudah 1,5 tahun. Jadi tampilan yang seperti ini sudah 1,5 tahun, mulai Juni 2024. Pertama beranda, menu-menunya ya, beranda sampai turun lagi, turun terus. Oke, ke atas dulu. Nah ini di pencarian. Kami bilang kami punya fitur pencarian yang lebih advance. Ya, kalau ini sebenarnya fitur ini muncul dari Cak Sohut kalau nggak salah. Serius. Ini kenapa fitur ini muncul? Kalau tidak salah waktu itu saya pertama kali jadi Kabag Hukum nanya, saya tidak tahu, pokoknya pelukis pokoknya. Salah satu dari pelukis, saya lupa. Nanya, Mas Bram, Perda CSR Gresik nomor berapa? Perda CSR Gresik nomor berapa? Itu pertanyaan. Saya lupa kalau tidak salah Mas Sohut atau siapa? Reno paling Pak. Reno jarang telepon aku. Ngerti moro. Perda CSR Gresik nomor berapa? Kalau dengan buka di JDA yang lain, ya buka di JDA yang lain. Pencarian itu dari judul, nomor, tahun, status, jenis. Atasnya lagi itu? Kenapa? Ya, judul, nomor, tahun, status, jenis. Biasanya JDA itu munculnya seperti itu. Kamu mau nyari judulnya apa, tahunnya berapa. Kalau kita mau nyari judul CSR, tidak muncul. Tidak bakalan muncul nang JDA manapun. Karena memang judulnya bukan CSR, judul perdanya bukan CSR, tapi
TJSL. Siapa sih ngerti TJSL? Luwe paham mana CSR sama TJSL? Mesti JSR. TJSL pun mau dicari nggak ada. Judulnya itu tanggung jawab sosial perusahaan. Siapa sih ngerti judul itu? Digoleki bolak-balik keyword juga nggak bakalan muncul. Nah, satu tambahan lagi di tes. Ini kenapa kami bilang ini lebih advance? Karena pencarian itu sudah sampai di dalam peraturan. Nggak apa-apa, coba aja CSR gitu. Kalau kita cari CSR, ya CSR ada berapa dokumen? Atas. Ada 52 dokumen. 52 dokumen peraturan yang di dalamnya ada tulisan CSR-nya. Ini di tempat lain nggak ada seperti itu. Makanya kami bilang pencarian kami lebih advance. Gitu. Oke, lanjut di beranda lagi, turunin lagi. Beranda. Terus lanjut. Ini produk hukum terbaru, yang terbaru Pergub 93, 92 ini barusan kemarin kayaknya tanggal 5 Desember. Terus yang atasnya itu apa? Oh, bahasa Inggris, bahasa daerah. Terus lanjut terus. Ini berita-berita lanjut sampai bawah. Redaksi ada di bawah. Ini link YouTube lagi, TikTok di tempat lain. Nah, ini di bawah di navigasi ini ada TikTok, ada alamat. Jadi Instagram, TikTok, YouTube ini muncul di sini. Wah. Terus ada email. Ini email. Siapa yang memasukkan alamat email di situ, ya, ini email subscriber. Siapa yang memasukkan alamat email di situ, nanti seumpama nih muncul kami diundangkan Perda Penyelenggaraan Pendidikan. Kami sudah punya sekarang posisi kalau nggak salah sekitar 1.700 subscriber. Kami punya data emailnya. Mereka mau kalau ada produk hukum baru, mereka dikirimi email. Oh, Gresik sudah, Kabupaten Gresik ada muncul Perda Penyelenggaraan Pendidikan. Tapi tidak semua peraturan kita broadcast. Hanya peraturan-peraturan yang penting. Biasanya kalau peraturan-peraturan penting kami broadcastkan ke alamat email yang sudah kami punya. Nah, ini kalau mau silakan diisi alamat emailnya. Nanti kalau cuma ada peraturan baru, kami biasanya nge-broadcast lewat email. Lanjut di profil dasar hukum, visi misi, struktur organisasi, tim teknis, ini semuanya standar ya. Dokumen hukum peraturan, ada Perda, Pergub, keputusan, surat edaran, keputusan perangkat daerah. Ini tadi yang disampaikan sama Pak Uda, asupan kami produk hukum dari perangkat daerah kurang. Yang ada di sini hanya karena Sekda itu perangkat daerah, yang ada adalah keputusannya Sekda, sudah ada. Dan di paling bawah produk hukum desa. Coba ke Google aja, googling, kita cari Perdes Betiting. Kalau kita nyari Perdes Betiting, paling atas mesti punyanya Gresik, punyanya jadi ya, bukan webnya Betiting. Perdes Betiting mesti yang paling atas mesti punyanya jadi ya, bukan malah punyanya produsennya, tapi di kami, malah orang nanggonku. Di Betiting apakah ada dokumen ini? Ada.
tapi mereka tidak bukan ada mas di webnya mereka ada. Ini kelebihannya jadi ya metadatanya lengkap seperti yang Mbak Intan sampaikan tadi, yang centang-centangan merah-merah itu tadi. Karena metadatanya sangat lengkap. Bukan karena metadatanya lengkap. Kalau kita buka ini sampai ini ada turun, desa titik turun, penandatangan musoli. Nggak ada itu di websitenya mereka. Selengkap ini metadatanya, nggak ada. Padahal itu punya mereka sendiri. Malah kita yang tim kami yang melengkapi itu biar informasi itu lengkap pada saat kita mau akses itu pas gampang. Begitu, itu produk hukum desa. Next, balik lagi ke tadi. Dokumen hukum tadi ya. Monografi itu produk hukum, buku hukum, dokumen langkah, naskah akademik, hasil kajian, rancangan perda, rancangan perbu, propam perda, semua ada di sini. Termasuk dokumen-dokumen langkah. Kami itu punya dokumen-dokumen langkah yang tadi itu yang saya bilang aku arep nyentuh Helwedi. Begitu tak buka mana krek. Bukan 70. 18 19 coba 1929 Dia Belanda. mana kan begini meja punya kami ini dokumen-dokumen langkah itu. Kami mau merestorasi itu bareng sama teman-teman arsip. Saya itu kalau sudah aku beli kayak ini nek wis kakean administrasi kakean babi bus tak tinggal. Serius. Iya. Kakean babi bus tak tinggal foto ini. Meme Pak. Apa dulu ya? Itu saya di restorasi. Oke, lanjut. Dokumen hukum, artikel hukum ini banyak produksi dari teman-teman magang, hasil tulisan kami di internal juga muncul di sini. Oke, lanjut. Ada lagi dokumen hukum, putusan pengadilan ini beberapa yang sudah inkrah juga kami upload. Ada beberapa putusan pengadilan. Nih kayak gini. Ini ada beberapa putusan pengadilan yang kasusnya pemerintah kabupaten gitu ya. Itu ada. Ada juga putusan dari Komisi Informasi karena kami juga kuasanya, jadi kami punya dokumennya, kami upload di sini. Udah, dokumen hukum, media informasi, berita, buletin, infografis, video, relas itu relas panggilan dari pengadilan. Yang baru itu buletin, coba cek, buletin. Kami, jadi aku ketemu karo wartawan, media, ojo dibully ya. Saya punya buletin gitu ya. Buletin baru terbit dua kali, boleh dibuka Anissa. Baru terbit 2 kali, isinya informasi hukum. Makanya kami bilang semua saluran kami masuki, semua saluran yang bisa dibaca, bisa didengarkan, bisa disimpan kami masukin, termasuk buletin. Ini buletin terbitan kedua, versi Canva. Ya, versi Canva. Aja. Pro, kalau pro, meskipun pro sharing. Kayak yang nambah ya lo. Ya, Siapa yang bikin itu, Pak?
Teman-teman kami. Oh ini, yang foto nih. Namanya siapa? Oke. Oh kan, jangan ada foto AI. Kira jangan ada ini. Aku foto studio kayak gitu, foto AI ya. Sebenarnya. Jadi ini Canva mas, butuh Photoshop, butuh Corel, butuh apa, butuh Adobe Illustrator gitu ya. Terus pokoknya butuh produk media lah. Kita nggak ada apa-apanya, kaku tapi scroll di ke bawah ada apa Anissa? Oh iya. Semua terus. Saya apa lagi buat nambah? Ya, kami punya ini hanya muncul di versi elektronik, versi PDF, tidak muncul di versi cetak. Kami cetak itu paling cuma 5 atau 6 karena memang tidak ada anggarannya. Tapi tak cetak di momen. Nek ono tamu-tamu dari kabupaten yang lain, aku duwe. Oke, next, balik lagi ke tadi. Media informasi infografis adalah biarin. Terus ini yang tadi disampaikan Mbak Intan baru Lexa Gresik itu chatbot itu silahkan WA, kalau diklik langsung masuk ke nomor WA. Aku nggak nyiapin nomor WA ya, khawatir chatmu kalau sama-sama kayak tak. Monggo silakan diakses, itu chat WA. Ini yang kami kembangkan mulai pertama karena memang tingkat kesulitannya sangat tinggi sampai dengan hari ini saya tidak bisa nyatakan bahwa ini sempurna, masih banyak sekali kekurangan, tapi kami terus kembangkan untuk yang jadi ya chatbot gitu ya. Terus ada policy brief, oke. Policy brief ini tadi yang jadi gini. Policy brief itu gini. Kalau perda, gitu ya. Kalau perda itu mesti ono naskah akademik. Gitu ya. Syaratnya perda pada saat itu disusun pasti ada naskah akademik. Tapi kalau perbu itu teman-teman perangkat daerah kalau ngirim ke saya, ngirim ke kami, tidak ada rumusan kebijakannya, tidak ada. Ya cuma draft gitu aja. Padahal sebenarnya rumusan kebijakan, policy brief, naskah akademik itu kan pertimbangan kebijakan, pertimbangan akademis. Kenapa kok sampai peraturan itu muncul? Itu sebenarnya challenge dari Pak Sekda kemarin. Nah, apapun yang gawe policy brief terus perangkat daerah wajibkan bikin policy brief, tidak mampu perangkat daerah. Saya bilang mampu Pak Sekda, tidak mampu bisa. Kecuali kayak itu terus apa? AI. Bukannya ini policy brief ini langsung jadi AI kita suruh, enggak. Ini hanya 70% karena AI itu membantu pola pemikiran, konstruksi berpikir itu dia pintar. Nanti biar dipraktekin, nggak apa-apa ya. Nanti kita praktekin cara policy brief. Oke, lanjut di beranda tadi di awal. Oke, ya berdiri. KUHP Assistance itu tadi yang Mbak Intan sampaikan juga. KUHP Assistant ini paling baru, fitur paling baru kami. KUHP itu nanti berlaku per tanggal 2 Januari 2026. Fiksi hukum, cerita fiksi hukum masih kan? Fiksi hukum itu bilang kalau ini dinyatakan berlaku, nggak ada alasan untuk semua warga di seluruh wilayah Indonesia untuk menyatakan saya tidak tahu aturan itu. Nah, salah satunya juga itu. KUHP ini nggak ada yang lain, wis tak jamin. Nggak ada fitur yang lain, maksudnya nggak bakalan ketemu di tempat lain. Fitur ini, nggak apa-apa, coba aja dicek. Siapa yang mau nanya? Coba maksudnya kita coba.
eh, pencurian apa? Perlindungan anak, coba perlindungan anak. Perlindungan anak boleh nggak? Boleh. Perlindungan anak atau semua perbuatan pidana, karena ini pidana ya. KUHP itu kita undang-undang hukum pidana. Semua perbuatan pidana, semua perbuatan lah. Arep abu-abu, arep hitam putih bisa ditanyakan di sini. Perlindungan anak, tindak pidana, maksudnya di tindak pidana kesusilaan, pemanfaatan anak untuk kepentingan. Jadi perlindungan anak itu diatur di KUHP pasal 425. 425 itu isinya ini, 425 ayat 1 ayat 2 penjelasannya ayat 1 penjelasan seperti ini, ayat 2 cukup jelas anotasinya. Anotasi ini adalah penjelasan yang lebih jelas, tidak ada di undang-undang. Tadi masa diganti nggak sih? Oh, satu. Dia tadi nyoba pagi tadi dia nyoba. Loh, Mas Ram ada ya penjelasannya tentang kumpul kebo. Dia tadi nanya kumpul kebo gitu. Ada ya penjelasannya. 5 fraksi menolak. 5 fraksi di DPR waktu itu nolak. Itu kan nggak mungkin muncul di undang-undang. Tapi ada di anotasi. Ada ini. Oke, lanjut next, atasnya lagi 425, ada di 425, 452 dan 453. Perampasan kemerdekaan terhadap anak dan perempuan itu di pasal 453, 452-nya pengalihan kekuasaan. Guru Pak, yang guru Pak. Nanti dicoba sendiri. Dengan Swiss. Ojo aku nanti jadi guru. Ya aman kayak gitu. Wah. Aman ya, Den. Ya, tidak ada metode yang lain. Boleh bisa. Si Kediri kemarin, Mas Ram saya minta dong itu. Kok ambil aja. Saya boleh ya taruh itu di punyanya Jeria Kediri. Ambil, silakan. Kalau lagi Expedia, KUHP, Pos Bankum juga nggak ada yang lain. Pos Bankum nggak ada yang lain. Nanti biar Pos Bankum sama itu nanti dijelasin sama rekan. Apalagi kontak statistik. Sudah cukup lengkap? Cukup lengkap. Karena ada dua fitur ini. Kami mohon izin ya teman-teman media. Satu fitur policy brief itu fungsinya untuk perangkat daerah. Perangkat daerah pada saat dia mau menyusun peraturan bupati, dia harus ada rumusan kebijakannya. Ini sudah kami bikinin dalam versi tools versi AI. Sangat mudah penggunaannya, sangat mudah penggunaannya. Biar dijelasin sama siapa? Kiki. Nanti setelah policy brief nanti si Ais jelasin yang Pos Bankum ya, Pos Bankum. Saya mohon karena ini sebenarnya ini versinya informasi ini untuk perangkat daerah, tapi bolehlah nanti mohon izin rekan-rekan media kita ini harus disampaikan untuk perangkat daerah karena ini penting untuk perangkat daerah. Monggo silakan Mbak Kiki. Ngono kan dia wet apa? Karena dia tak Swiss dulu. Ngantuk. Itu masih gak patang ngantuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang saya hormati Bu Intan dari Biro, kemudian Bapak Ketua Bapem serta seluruh perwakilan dari perangkat daerah dan juga Bapak Ibu wartawan. Di sini mohon izin saya akan
Seperti yang sudah disampaikan sama Pak Pram tadi, izin untuk memperkenalkan salah satu inovasi dari JDIH Kabupaten Gresik ini. Nah, salah satu inovasinya adalah Policy Brief AI. Di sini Bapak Ibu, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, mungkin yang dari perangkat daerah itu kita sudah ada terbit surat edaran Bupati nomor 19 tahun 2025 tentang penerapan Policy Brief. Jadi ketika perangkat daerah itu mengajukan usulan rancangan peraturan bupati, itu sekarang harus disertai dengan dokumen pengantar kebijakan, yaitu adalah Policy Brief. Nah, kemudian perangkat daerah ini nggak perlu risau atau panik nih, aduh harus bikin Policy Brief, gimana ya Policy Brief ini nyusunnya gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian nggak usah panik, nggak usah khawatir. Kita di sini sudah ada inovasi yang bisa membantu para perangkat daerah menyusun Policy Brief, yaitu Policy Brief AI. Nah, di sini saya perkenalkan dulu fitur-fitur yang ada di website ini. Bisa minta tolong di-scroll. Di fitur-fitur terus. Nah, agak ke atas. Nah, ini fitur yang pertama adalah Policy Brief AI Writer. Nah, di sini merupakan fitur utama, fitur inti dari website ini. Di sini Bapak Ibu dari perangkat daerah khususnya hanya perlu menjawab 7 pertanyaan saja yang telah disiapkan. Nah, 7 pertanyaan ini dirancang bagaimana kita bisa menggali arah kebijakan atau arah pengaturan yang akan direncanakan oleh perangkat daerah pengusul terkait rancangan regulasi yang akan diajukan. 7 pertanyaan tersebut adalah terkait dengan judul, tentunya judul rancangan yang akan dibuat, kemudian terkait dengan isu permasalahan kebijakan, dan nanti langsung kita praktek saja nih dalam pembuatannya. Kemudian fitur yang kedua adalah format Policy Brief. Nah, format ini adalah template resmi yang telah ditetapkan oleh Bapak Bupati melalui surat edaran nomor 19 tahun 2025. Nah, di sini juga disediakan format Policy Brief-nya secara digital. Jadi Bapak Ibu tinggal download, kemudian mengisi Policy Brief di format tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu, format ini tuh tidak menutup kemungkinan apabila perangkat daerah itu mempunyai format tersendiri atau mempunyai kajian yang lebih komprehensif dan lebih detail, itu dipersilahkan dalam surat edaran itu, namun tetap berkonsultasi dengan bagian hukum. Kemudian fitur selanjutnya adalah surat edaran bupatinya. Di sini bisa di-download terkait surat edaran Pak Bupati mengenai penerapan Policy Brief. Di sini adalah legitimasi dan dasar kewajiban perangkat daerah dalam melampirkan Policy Brief. Selanjutnya fiturnya ada buku panduan. Nah, di buku panduan ini juga bisa di-download bagaimana cara-cara pengisian Policy Brief, kemudian unsur-unsur yang harus ada, kemudian tata cara penulisannya itu bagaimana, itu sudah ada di buku panduan ini. Sehingga kami berharap dengan adanya buku panduan ini, Bapak Ibu khususnya di perangkat daerah itu bisa menyusun Policy Brief secara mandiri. Kemudian langsung kita praktek membuat Policy Brief. Langsung ke atas. Ya. Kita praktek membuat Policy Brief. Ini bisa langsung diklik tambah. Nah, misalnya karena kita sekarang ada perda baru tentang penyelenggaraan pelayanan pendidikan. Nah, itu kan ada beberapa perbuk nantinya yang akan dibuat. Nah, ini saya coba ambil contoh misalnya rancangan peraturan bupati itu tentang penyelenggaraan layanan pendidikan PAUD. Nah, di sini step yang pertama tadi yang sudah saya katakan ada 7 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah nama rancangan. Nama rancangan peraturan bupati yang akan dibuat itu dituliskan di sini.
Kemudian kalau sudah bisa di next. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua adalah isu atau permasalahan utama yang ada di Kabupaten Gresik. Nah, di sini isunya apa sih yang melatar belakangi perbuk ini tuh dibuat gitu. Di sini bisa diisi sedetail mungkin agar nanti analisis dari AI itu bisa lebih berkualitas, atau juga bisa dicoba dengan mengisi hanya singkat-singkat saja sepengetahuan Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kita coba isi isu permasalahannya di Kabupaten Gresik ini karena masih penyelenggaraan pendidikan, karena masih menghadapi masalah ketidakpaduan standar layanan pendidikan PAUD. Karena belum ada aturan teknisnya. Nah, bisa diisi hanya sesingkat ini, itu boleh. Atau Bapak Ibu itu punya kajian-kajian lain atau isunya itu lebih banyak, itu juga bisa. Nanti bisa mempertajam kualitas analisis dari policy brief yang dihasilkan. Kemudian next, untuk pertanyaan yang ketiga itu adalah dasar hukum yang menjadi acuan. Tentunya ini juga bisa diisi hanya satu undang-undang saja tentang pendidikan. Misalnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan. Atau juga bisa ditambahkan, karena ini tadi peraturan bupatinya delegasi dari Perda, bisa juga ditambahkan peraturan daerah Kabupaten Gresik tentang penyelenggaraan pendidikan. Nah, kemudian next, untuk pertanyaan keempat adalah bagaimana kondisi faktual di Kabupaten Gresik. Nah, karena kita di sini mencoba untuk membuat peraturan bupati tentang penyelenggaraan PAUD, jadi bagaimana sih pendidikan PAUD di Kabupaten Gresik ini sekarang, kondisinya kayak apa? Apakah sudah baik? Kemudian bagaimana data-data? Misalnya kan ini kan dari Dinas Pendidikan, otomatis mereka punya data-data survei atau bagaimana penyelenggaraan pendidikan PAUD di Kabupaten Gresik selama ini. Nah, bisa dituliskan di sini, misalnya kondisi aktual penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Gresik masih menunjukkan ketimpangan kualitas terkait layanan pendidikan. Nah, Bapak Ibu di sini juga bisa memasukkan tadi ya, bisa lebih panjang biar analisisnya lebih tajam. Kemudian next, pertanyaan selanjutnya adalah tujuan dari penyusunan regulasi ini. Karena tadi peraturan bupati ini dari Perda, maka tentunya untuk menjabarkan hal-hal yang didelegasikan oleh Perda. Kemudian tentunya juga untuk menyediakan pedoman teknis yang jelas terkait dengan penyelenggaraan layanan pendidikan PAUD yang ada di Kabupaten Gresik. Pedoman teknis yang jelas. Pendidikan di Kabupaten Gresik. Next, pertanyaan selanjutnya adalah rencana ruang lingkup peraturan bupati yang nantinya akan diatur. Nah, di sini kan pasti perangkat daerah juga punya bayang-bayang. Kira-kira nanti peraturan bupatinya itu isinya apa aja sih? Mau ngatur terkait apa saja, itu bisa dituliskan di sini. Nanti bisa dimasukkan ke ruang lingkup peraturan bupatinya juga. Nah, misalnya di sini yang pertama penyelenggaraan
layanan PAUD. Kemudian yang kedua, standar minimal pelayanan. Kemudian kurikulumnya bisa. Ini sesuai dengan kebutuhan perangkat daerahnya. Kemudian peran dari dinas pendidikan juga bisa dimasukkan. Nomornya sudah tahu. Oh ya, pembiayaannya juga bisa nih, pembiayaan. Sama tuh. Oke. Kemudian next. Udah tahu. Nah, yang terakhir, pertanyaan yang terakhir adalah harapan atau dampak yang diinginkan ketika peraturan bupati ini sudah diundangkan dan ditetapkan. Nantinya ini penyelenggaraan PAUD ini pengennya itu seperti apa sih? Nah, itu bisa dituliskan di sini. Misalnya, pemberlakuan peraturan bupati ini diharapkan mampu untuk mewujudkan layanan pendidikan PAUD yang lebih terstandar dan berkualitas di Kabupaten Gresik. Nah, cukup mengisi 7 pertanyaan itu saja Bapak Ibu, kemudian di next. Nah, setelah itu kita review terlebih dahulu. Seperti nama rancangannya, apakah sudah benar, nggak ada yang typo, sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh OPD, kemudian dasar hukumnya, apakah sudah sesuai, kondisi faktual di Kabupaten Gresik, apakah juga sesuai tujuannya, ruang lingkupnya, serta harapannya. Kalau sudah direview, dibaca kembali, sudah sesuai, maka tinggal diklik submit. Oke. Nah, di sini kalau masih ada tanda merah, cek itu berarti masih diproses oleh sistem. Jadi ini masih dalam proses penyusunan policy briefnya. Bisa ditunggu mungkin sekitar 1 sampai 10 menit. Insya Allah. Terima kasih Mbak. Jadi ini standar kami sebenarnya pada saat kami bikin aplikasi ini 2 menit. Sebenarnya 2 menit. Posisi cek merah itu nanti bakalan jadi hijau download. Begitu ya, hijau download. Sambil menunggu, belum kan? Ya, belum ya. Belum. Biasanya 2 menit. Harusnya 2 menit. Tapi bisa sampai 5 menit bisa. Beberapa pada saat koneksi lagi bagus, dia 2 menit, 3 menit cukup. Tapi pernah kami sampai nunggu 5 menit, 10 menit juga pernah. Tapi sembari nunggu ada satu fitur lagi Posbankum yang sangat penting. Nanti malam ada, nanti malam ada Bu Gubernur, ada Pak Menteri meresmikan 8.000 lebih Posbankum se-Jawa Timur di Surabaya, Gresik yang mencoba untuk mendahului, bukan sebenarnya kami tidak mau mendahului, tapi kami ingin program Posbankum ini bisa dilaksanakan di Kabupaten Gresik karena menurut kami Posbankum ini sangat penting, fungsinya sangat penting, dan informasi Posbankum itu tidak banyak diketahui. Bahkan kepala desanya sendiri pada saat awal-awal kami tahu mereka sudah bikin Posbankum tapi nggak ngerti maksudnya apa. SK-nya sudah ada tapi nggak ngerti maksudnya apa. Dicek dulu sebentar. Sudah muncul belum? Belum ya? Sudah. Nggak sampai 2 menit. Dikit-dikit. Policy brief jadi 9 halaman. Tapi ini 70%, saya tadi sampaikan. Tools ini, kehebatan CAI itu, dia mampu menerjemahkan pola pikir, skema berpikir yang benar. Biar kita nggak kesana, kita mau apa sih? Jadi PAUD itu konstruksi berpikirnya seperti apa sih?
mulai dari awal tadi apa? Latar belakang turun, dasar hukum, kewenangan turun lagi, urgensi penyusunan regulasi itu apa, turun lagi, tujuan penyusunan lagi, sasaran, jangkauan arah pengaturan, penutup. Standar policy brief yang sudah muncul SE-nya, ini sudah ada di SE Bupati. Dan ini saya tadi bilang ini apa istilahnya tantangan dari Pak Sekda. Waktu pertama kali beliau mau memparap SE tentang kewajiban perangkat daerah pada saat mengirimkan Pergub harus ada policy brief. Pada saat Pak Sekda mau parap, dia bilang Pram gak iso awakmu ngongkon apa OPD untuk di Pergubnya harus ada policy briefnya. Butuh waktu, butuh tenaga, butuh mungkin sumber apa anggaran, tidak bisa. Dia kudu untuk nyawa tenaga ahli tidak bisa, Bro. Terus gimana Pak Sekda? Ini wajib, ini penting. Saya bilang gitu, ini penting. Gawe no skema rumusan kebijakan dengan bantuan AI. Ini barusan berapa minggu yang lalu, sebulan kali ya. Barusan sebulan yang lalu tantangan Pak Sekda, challenge dari Pak Sekda. Akhirnya kita bikinin, alhamdulillah selesai. Saya bilang ini tidak 100%, bahkan 90% pun belum. Baru 70%. Ini perhitungan kami. Baru 70% valid. Maksudnya tapi secara pola pikir, secara konstruktif berpikir sudah bagus. Bisa digunakan oleh perangkat daerah. Gampang kan? Ya, perangkat daerah. Coba sedimanja apa gitu perangkat daerah sama bagian hukum. Rusak manja loh. Iya, anggaran itu. Tapi biasanya itu cuma telepon tok. Mas Pram, aku butuh perbu iki tolong digaweno. Kurang ajar kowe. Asem wis. Ada seminggu, Pak. Ada yang kita parang OPD. Terima kasih Mbak Kiki. Jadi Mbak Kiki yang bikinin promnya. Mbak Ais juga, Mbak Ais yang Mbak Kiki. Kalau berdiri. Nah, Mbak Kiki sudah berdiri, sekarang waktunya Mbak Ais untuk menjelaskan Posbankum. Karena beliau ini adalah koordinator Posbankum Gresik. Ada apa-apa urusan Posbankum Mbak Ais. Tapi tetap lapornya ke ketua. Gitu. Monggo Mbak Ais, silakan. Sudah lagi ya. Apa ketua kali ini? 7 menit cukup. 5 menit. Apa ditutup boleh, Pak? Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Pram. Sebelumnya perkenalkan, saya Aisyah. Saya di sini mau sedikit menjelaskan terkait dengan menu baru di JDIH Gresik. Jadi kan udah dijelasin tadi ada polisi brief, ada KUHP dan lain-lain. Salah satunya ini Posbankum. Nah, ini di Posbankum itu ada di menu beranda itu ada, bisa di scroll Mbak Nisa. Ini ada tentang Posbankum, apa sih Posbankum itu, terus nanti untuk siapa Posbankum itu. Jadi yang bisa mengakses layanan Posbankum itu bisa semuanya, semua masyarakat, teman-teman wartawan juga bisa. Kalau misalnya ada kasus-kasus hukum mau konsultasi juga bisa. Biayanya gimana? Biayanya gratis ya teman-teman, Bapak Ibu. Untuk di scroll ke bawah. Nah, di menu beranda juga ada berita sama kegiatan tentang Posbankum, seputar Posbankum di Gresik. Ini pembentukan Posbankum ini udah 100% ya teman-teman. Di sini juga ada konten-konten lucu karena di bagian hukum ini banyak artis-artisnya kayak Mbak Rara ini yang video, Mbak Ayu, Mbak Kiki ini bikin konten-konten di YouTube, di TikTok. Bisa dicek juga di sosial media JBIH Gresik. Di situ banyak sekali konten-konten lucu ya, lucunya Mbak Rara ini. Terus lanjut di menu layanan. Jadi di Posbankum itu layanannya ada 4. Ada informasi hukum, ada konsultasi, ada mediasi dan rujukan hukum. Bisa dicek langsung di JDIH Gresik. Itu tadi kan ada menu Posbankum, bisa ditekan. Terus ada menu paralegal.
Nah ini menu paralegal ini, jadi Posbankum itu kan pasti ada paralegalnya. Jadi kayak misalnya di puskesmas yang jaga itu kan dokter, tapi kalau Posbankum yang jaga itu paralegal. Nah paralegal di sini bisa di scroll. Di sini juga di website ini juga ada materi tentang paralegal. Jadi kalau misalnya teman-teman mau melakukan pelatihan paralegal itu bisa mengakses materinya. Ini semua materinya udah lengkap dari BPHN. Bisa ditekan salah satu Mbak yang nomor 6 boleh, ya terserah. Yang bawah Mbak. Ada 10. Yang bawah katakan. Kenapa? Yang bawah. Oh, yang bawah mau yang bawah boleh. Cuma yang bawah. Ya ini bisa langsung di download lewat di Google Drive ya. Jadi semuanya bisa diakses. Bisa di back lagi Mbak Nisa. Scroll ke bawah jadi fasilitator yang tadi. Ya ini jadi Posbankum ini kita juga kerjasama sama Lembaga Bantuan Hukum OBH terakreditasi di Gresik itu ada 3. Jadi kayak misalnya kalau di Posbankum itu kan ada paralegal. Nah kita juga nyediain dokter spesialisnya. Tapi setiap hari Sabtu dari 3 OBH ini ada Fajar Tilaksana, BPH Juris Law Firm sama YLBH Jaka Samudra. Untuk selanjutnya bisa lokasi dan jadwal. Untuk di menu lokasi dan jadwal ini, jadi kan kita pasti tanya-tanya kan di mana sih Posbankumnya, kan udah dibentuk 100%, tapi di mana sih gitu. Nah ini kita udah nyediain peta digital dari 356 desa kelurahan. Jadi misalnya Bapak Ibu mau pengen ke Posbankum terdekat, misal kayak Jombang Belik, bisa ditekan Mbak Nisa ininya 1 poin ya, ini itu langsung muncul lokasi Posbankum. Kalau misalnya kita tekan lokasi Posbankum, bisa diklik lokasi ini Mbak. Ya itu bisa langsung masuk ke Google Maps, jadi bisa langsung direction. Jadi bisa langsung belok kanan belok kiri, itu udah langsung bisa langsung ini tertuju ke Posbankumnya. Dikembali Mbak, jadi tadi juga ada nomor paralegalnya, jadi bisa langsung WA atau mau telepon, itu udah ada paralegalnya, semuanya udah lengkap di sini di peta digitalnya. Bisa di scroll ke bawah Mbak yang jadwal, itu kan lokasinya sekarang ada jadwalnya. Nah jadwalnya kalau tadi kita supervisi dikerjasama sama OBH terakreditasi, kita nyediain spesialisnya itu setiap hari Sabtu Bapak Ibu. Jadi di sini ada rangkumannya untuk 15 November itu di Bapak Rawo, itu yang jaga itu dari Fajar Tilaksana untuk layanannya informasi dan konsultasi hukum. Lalu untuk yang terakhir ada menu kasus aktual, bisa ditekan Mbak Nisa. Nah ini cuma sedikit edukasi sedikit ya buat masyarakat, kalau misalnya kasus-kasus yang viral gitu kayak judi online, perceraian dan lain-lain, itu bisa dilihat kayak baca-baca sedikit gitu aja. Itu mungkin sedikit gambaran terkait dengan website Posbankum. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Pram. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nisa. Ada lagi yang perlu kita sampaikan? Menu Jedea? Ada lagi? Kayaknya sudah cukup lengkap kayaknya. Sudah lengkap ya. Jadi Expedia, Posbankum, kontak, statistik. Oke, pas jam 10.59. Masih ada satu menit lagi, barangkali ada pertanyaan. Barangkali ada pertanyaan. Monggo silakan. Cukup jelas? Cukup jelas? Sudah. Oke. Masuk. Baik, waktunya sempit ya. Enggak banyak yang kalau misalnya seperti tentang perda kawasan sampai sekarang itu oke lah Mas Pram, lompatan inovasinya banyak, tapi bagaimana eksekusinya masyarakat itu
dibayarkan maksimal, itu tetap jatuh tempo. Makanya kenapa masyarakat banyak menganggap kok mandul sih terkait debat itu, masyarakat nggak tahu misalnya kita PR. Jadi kita jangan komah ketika apresiasi nasional ranking misalnya. Dan ternyata capaian di masalah itu nggak selinier dengan apa yang kita raih. Itu yang pertama. Terus tentang undang-undang yang baru Mas Bram, KUHP yang baru, tentu ada local wisdom di situ. Artinya kearifan lokal itu penting. Lalu misalnya kalau sekarang di bagian hukum ada posbab, misalnya di daerah atau di desa itu bisa nggak mereka akan melakukan pendekatan lokal ketika menyelesaikan soal hukum, atau kalau bahasa kerennya RJ misalnya seperti itu. Itu kan memang harus ada deklasifikasi. Dulu memang di Gresik itu ketika misalnya banyak orang mewacanakan di mana ketika misalnya Bawean itu dijadikan tempat wisata seperti Bali. Bagaimana ketika misalnya ada turis yang telanjang di sana, bisa menerima nggak orang Bangka misalnya? Harus ada lokal wisdom, kearifan lokal yang harus dinaungi oleh perda. Hal-hal seperti itu tentu nanti akan menjadi tantangan tersendiri bagi hukum maupun kaum perda. Akan muncul lokal wisdom yang baru, misalnya kalau misalnya di Menganti itu ada daerah yang ayam mengadu ayam misalnya, itu kan nggak boleh kita adu ayam. Tapi bagaimana itu lokal wisdomnya, kearifan lokal menjadi tradisinya mereka. Nah itu kan tantangan sendiri bagi mereka. Hal-hal seperti itu harus nanti menjadi tantangan kita. Makanya bukan hanya prestasi yang kita lihat, tapi apa yang dibutuhkan masyarakat itu bisa nggak pemerintah itu mewadai. Mungkin itu ada tambahannya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yud. Untuk implementasi dari peraturan penegakan sebenarnya memang sebenarnya tugas masing-masing sudah punya tugas sendiri-sendiri ya, masing-masing punya tugas sendiri-sendiri. Tugas kami di bagian hukum seperti ini, kalau kita lihat memang khusus untuk yang case untuk perda kawasan tanpa rokok KTR itu efek itu ada meskipun belum masif dan sebelum semua bisa ditegakkan. Itu memang fakta yang terjadi memang seperti itu, dan memang harusnya pelaksana termasuk sebenarnya bagian hukum juga sih mengingetin para pemangku kepentingannya kayak dinas kesehatan, kayak LH. Memang itu jadi tugas kami. Meskipun secara tertulis fungsi kami tidak ada di situ, tapi harusnya itu memang jadi tugas kami. Di fungsi pemberian informasi itu harapan kami kan kalau memang itu masif, kalau itu memang bisa dipahamkan ke masyarakat, salah satu kelemahan itu memang di penegakan. Itu harus kita akui, penegakan untuk hal-hal administratif yang seperti ini memang kurang gitu Mas Surut. Terus yang apa tadi itu? Istilahnya kalau di KUHP jenengan boleh coba ya. Jenengan boleh coba di aplikasi kita itu. Istilahnya adalah hukum yang berlaku di masyarakat. Living law-nya. Hukum yang berlaku di masyarakat. Itu diatur di KUHP itu diatur. Kalau tidak salah pasal 3 dan pasal 6, 11 atau 12 itu diatur tentang hukum yang berlaku di masyarakat. Hukum yang berlaku di masyarakat itu tidak melulu masalah apakah ada exclude gitu, apakah ada yang bisa dikecualikan. Boleh sebenarnya kalau kita itu lihat di pasal 3 KUHP itu muncul itu kemungkinan di perda itu, perda akan mengatur aturan-aturan yang local wisdom, istilahnya dengan local wisdom kayak sidokumu itu ya, sabung ayam, yang pada saat penyusunan pasal 3 itu, sepemahaman saya, pada saat penyusunan pasal 3 itu, yang jadi contoh memang sabung ayam, tapi bukan di Jawa, tapi di Bali. Yang jadi contoh selalu jadi contoh itu hukum yang berlaku di masyarakat.
Apakah boleh Perda bikin seperti itu? Boleh sebenarnya. Boleh. Tapi harus ada benar-benar kajian. Harus ada benar-benar kajiannya yang menyatakan bahwa berarti mungkin di satu daerah itu diberlakukan kriminalisasi yang berbeda, gitu ya, perbuatan yang berbeda. Yaitu tadi contoh yang selalu muncul kalau kita bahas pasal 3 KUHP itu mesti sabung di Bali, dan itu kan kita belum punya, aturannya juga belum punya. Di pasal 3 juga itu ditulis bahwa jangan asal bikin perda. Ono PP yang harus ada dulu sebelum bikin perdanya. Mungkin bisa, tapi memang harus. Itu soalnya kriminalisasi ya, benar-benar kriminalisasi yang mungkin bisa dikecualikan dari KUHP. KUHP ini berlaku nasional, jangan sampai anak perda yang bertentangan gitu. Jangan sampai ada yang bertentangan. Tapi contoh yang selalu diberikan memang itu. Tapi ini kan semua masih wacana maksudnya, gitu ya. Untuk yang istilahnya local wisdom. Apakah kita bisa mengeksplor hanya di Boro dan Sidoarjo? Enggak ada kayaknya. Tapi PP tetap harus ditunggu. Nanti teknis penyusunan perdanya itu harus ada PP-nya dulu. Sementara PP sampai dengan hari ini biasanya belum. Gitu. Barangkali Pak Uda bisa menambahkan. Oke, terima kasih Pak Sur yang sudah memberikan beberapa pertanyaan. Jadi yang pertama begini Pak Sur. Jadi Pak Pram ini kan fungsinya memproses sampai kemudian menyebarluaskan informasi terkait dengan persoalan produk-produk daerah. Tapi satu sisi produk-produk daerah, betul saya sepakat dengan yang saya sampaikan. Ada yang kemudian mewajibkan atau memerintahkan kepada OPD terkait untuk melaksanakan atas isi perda tersebut. Contoh perda kawasan rokok. Saya ingat betul karena waktu itu saya juga bagian dari Pansus. Terkait dengan kewajiban sebelum kita mengatur orang, maka kewajiban pemerintah daerah itu harus disediakan dulu. Mana tempat kawasan rokoknya itu harus disediakan di mana dan seterusnya. Itu yang sampai sekarang kemudian kita temukan belum kemudian pemerintah daerah itu menyediakan itu. Sehingga efektivitas perda itu kita belum bisa memaksimalkan selama kewajiban pemerintah itu belum dijalankan. Jadi itu menjadi catatan penting. Saya sepakat dengan kalau kemudian banyak kemudian perda yang tadi saya sampaikan produknya saja belum turun-turun. Ada perda 2013, perda tentang madrasah diniyah takmiliyah. Sampai sekarang produknya saja belum ada. Nah, tadi saya senang dengan yang disampaikan oleh Mbak tadi terkait dengan apa tadi policy review. Jadi selalu kemudian ini bisa juga catatan di Bu Intan. Jadi perbu kita itu selalu tidak bisa dibuat oleh OPD hanya karena faktor lupa tidak menganggarkan. Ini bahasa saya lupa tidak menganggarkan. Lupanya itu cuma sengaja atau lupa betulan, itu yang kita tidak tahu. Jika kemudian perbu yang hampir sekian tahun itu tidak pernah muncul, tidak pernah dibuat. Nah, mudah-mudahan dengan solusi dari Pak Pram tadi menjadi solusi OPD terkait ketika perda-perda yang sudah ditetapkan itu betul-betul dibuatkan peraturan baru. Terutama itu perda inisiatif DPRD. Ini catatan Pak Pram ya. Perda inisiatif DPRD itu yang selalu kemudian OPD terkait yang kemudian berkewajiban untuk membuat regulasi turunannya itu selalu kemudian tidak terlaksanakan. Padahal jujur perda-perda yang dibahas inisiatif oleh DPRD itu kebanyakan juga atas usulan dari OPD yang karena sekali lagi lupa tidak dianggarkan sehingga mereka tidak bisa membuat perda. Itu kemudian DPR yang apa kapiin ya gak paham aku. Untuk kapiin akhirnya pokoknya teko OPD ya kita terima kan itu kebutuhan sehingga kemudian menjadi inisiatif komisi baik 1 sampai 4 begitu. Jadi itu tantangan. Kemudian kedua terkait local wisdom tadi. Ada catatan Pak Suhud terkait hari ini DPR membahas tentang fasilitasi pencegahan apa?
prostitusi. Ya, fasilitasi pencegahan prostitusi dan perbuatan cabul. Itu sebenarnya menjadi kebijakan daerah karena kita melihat, mohon maaf kalau Gresik kan ya terkenal kota santri macam-macam, kota wali, itu kita ingin memagari itu. Tetapi pada saat harmonisasi, Kemenkum itu kemudian mengekat kami, ini enggak kewenangan daerah. Jadi daerah itu enggak boleh ketika itu tidak ada perintah, baik itu PP maupun undang-undang untuk membuat perda, itu tidak boleh. Jadi sekarang lebih ketat, tidak seperti di Udak Suwet. Nah, salah satunya yang jadi problem di bawah itu akhirnya desa. Mohon maaf ketika terjadi hal-hal misalnya kumpul kebo begitu, itu desa kan ingin bertindak cepat. Satu sisi KUHP pemerintahnya kan harus ada proses dan prosedur. Itu yang kemudian menjadi tantangan kami. Desa-desa itu kemudian ada yang membuat hukuman sendiri, misalnya bayar semen sekian atau dikarak di balai desa dan seterusnya. Itu kan lokal wisdom desa. Tapi kami di daerah tidak punya kewenangan untuk mengatur sampai ke bawah. Nah, ini menjadi catatan kita ke depan terkait dengan lokal wisdomnya kayak apa, di kabupaten harus seperti apa. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Zoe. Terima kasih. Ini ada pertanyaan tapi bisa dijawab, bisa tidak Pak? Pertanyaan dari saya. Tadi kan Pak Pram kan ingin ada pengembangan JDIH, kemudian peralatan macam-macam sebagainya. Itu pokir DPRD bisa masuk di dalamnya enggak itu? itu kalau bisa kan bisa kemudian saya siap pokir saya untuk membantu kemudian bisa dieksekusi itu. Bakal pertanyaannya Cak Sani apa ADP-nya itu bisa tidak begitu? Kalau bisa kan bisa, itu tidak apa-apa karena pokirnya DPR tahun ini itu ada sekian banyak tidak bisa dicairkan untuk musola dan masjid. Timbangannya hilang gitu ya, kan jadi manfaatnya baru Pak Pram begitu. Iya. Kasih sampai. Itu Pak Pram, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Uda. Nggak usah dipokir Pak, langsung masukin aja. Nggak usah dipokir, langsung dimasukin aja. Mas Zul, sorry saya keliru tadi nyebut pasal 2 ayat 3. Keliru, saya tadi nyebut pasal 3. Pasal 2 ayat 3. Saya cek lagi. Saya ketik di KUHP tadi, hukum yang hidup di masyarakat. Dia jawab, pasal 2 ayat 3 bunyinya, ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan peraturan pemerintah. Kalau isinya benar, tapi saya salah nyebut tadi pasal 3 keliru pasal, harusnya pasal 2 keliru pasal 3. Cukup? Terima kasih atas waktu, kesempatan Bapak dan Ibu semuanya. Kami dari bagian hukum sangat mengapresiasi Pak Intan, Pak Uda, rekan-rekan dari seluruh media, rekan-rekan dari perangkat daerah. Tanpa Bapak dan Ibu semuanya, kami yakin bagian hukum tidak mungkin bisa berjalan dengan baik dalam pemberian informasi kepada publik. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat untuk kita, seluruh masyarakat Kabupaten Gresik dan Indonesia pada umumnya. Alhamdulillah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.